Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-7 ya, dimana untuk materinya adalah persamaan garis lurus. Oke, kegiatan 3.4 yaitu persamaan garis lurus. Tentu siswa masih ingat koordinat kartesius. Salah satu manfaat koordinat kartesius adalah untuk menggambar garis lurus. Untuk membuat garis lurus dengan persamaan tertentu ya, misal Y sama dengan 2X, dapat dinyatakan dalam persamaan linear dua variabel, yaitu 2X min Y sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan dua selesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut? Nah, bentuk umum persamaan ya, Y sama dengan 2X plus 1 dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX plus C, atau ya, AX plus BY sama dengan C. Dengan X dan Y adalah variabel. Nah, X dan Y-nya ini variabel. Nah, X-nya sama Y-nya ini variabel. Sedangkan C adalah konstanta dan M adalah koefisien arah atau kemiringan. Nah, ini contohnya kalau seperti ini berarti rumusnya ini. Nah, di sini untuk rumus AX plus BY sama dengan C. Ya, kalau ada soal 4X plus 2Y sama dengan 8, berarti kita pakai rumus yang ini, yang AX plus BY sama dengan C. Contoh soal, lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4X min Y sama dengan 5. Nah, ini tabelnya yang mana? Sini X, Y. X-nya di kolom pertama ada 2, Y-nya ada 3. Di kolom kedua X-nya 0, Y-nya ada min 5. Di kolom ketiga X-nya ada 1, Y-nya ada min 1. Di kolom keempat X-nya ada min 1, tapi Y-nya 0. Nah, nanti ini yang akan kita cari. Dan di kolom kelima ini juga nanti akan kita cari, sedangkan di kolom kelima Y-nya ada 0. Nah, kalau X sama dengan min 1, kalau kita masukkan persamaan berarti nanti X-nya yang ini kita ganti ya. Oke. Untuk X sama dengan min 1 kita peroleh 4X min Y sama dengan 5. Berarti 4 dikali min 1 min Y sama dengan 5. Nah, min 4 min Y sama dengan 5. Ini kan, nah, jika dikalikan menjadi min 4 ya, sama dengan 5. Sehingga akan menjadi min 4 plus 4 min Y sama dengan 5 ditambah 4 ya. Jadi dari sini, nah ini kan ada variabelnya ya. Untuk menghilangkan angka yang mengikuti variabel ya, kita tambahkan atau kurangkan dengan angka yang sama. Nah, kalau di sini kan, karena di sini min 4, berarti supaya dia hilang kita tambahkan dengan 4. Jika yang kiri kita tambahkan, berarti yang kanan pun kita tambahkan. Ya, jadi sama-sama kita tambahkan. Oke, sehingga menjadi min Y sama dengan 9. Nah, ini berarti Y-nya min 9. Kita masukkan ya ke sini, karena Y-nya itu min, jadi min 9. Oke, itu untuk X min 1 ya. Terus untuk mencari jika untuk Y sama dengan 0, kita peroleh 4X min Y sama dengan 5. Nah, berarti nanti Y-nya kita ganti dengan 0. 4X min 0 sama dengan 5 kan? 4X min 0 plus 0 sama dengan 5 plus 0 ya. Sebenarnya tinggal dihilangkan aja. Tapi di sini Bapak ingin menerangkan bahwasanya untuk menghilangkan ya, untuk menghilangkan angka ini
kita bisa tambahkan atau kurangkan dengan angka yang sama. Nah, sehingga menjadi 4X sama dengan 5. Nah, ini masih ada yang mengikuti X-nya atau variabelnya masih ada yang mengikuti. Supaya dia hilang, berarti kita bagi dengan angka yang sama. 4 bagi 4, ya, X sama dengan 5 dibagi 4. Sehingga X sama dengan 5/4. 5/4 kita masukkan ke kolom yang sini, ya, kolom nomor 5. Oke. Jadi diperoleh pasangan berurutan, ya. Jadi diperoleh pasangan berurutan. Jadi kita tulis dari kolom pertama, ya kan? Nah, 2,3, ya, 0,-5, 1,-1, -1,-9 dan 5/4,0. Nah, ini pasangan berurutannya. Pasangan berurutan ini yang merupakan titik-titik pada koordinat kartesius yang membentuk garis lurus. Nanti jika kita tarik garis lurus, ya, dia akan membuat garis lurus dan pasti garisnya akan lurus, ya. Oke. Setiap pasangan berurutan tersebut adalah selesaian persamaan dari 4X min Y sama dengan 5. Titik-titik selesaian tersebut jika dihubungkan akan membuat garis lurus. Gambar garis yang melalui titik-titik adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi pasangan berurutannya. Nah, kita akan gambarkan. Yang pertama 2,3. Nah, 2,3 itu ada di sini. Ya, ini titik 2,3. Yang kedua 0,-5. 0,-5 itu ada di sini. Yang keempat 1,-1, ya. Terus yang kelima ada -1, -9. -1, Nah, untuk dan 5/4,0. 5/4,0 diperkirakan di sini. Ini 5/4,0. Terus kita tarik garis lurus. Nah, dia akan membentuk sebuah garis lurus. Inilah garis 4X min Y sama dengan 5. Oke, selanjutnya contohnya, gambarlah grafik Y sama dengan -1/2X min 1 dengan ketentuan titik, sumbu X dan sumbu Y. Berarti dengan menentukan titik sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita akan menggunakan titik sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan memulainya dengan menentukan titik potong sumbu. Berarti nanti titik potong sumbunya ada di pas garis, ya. Titik potong sumbu X maka Y sama dengan 0. Nah, jika kita mencari titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Y sama dengan -1/2X min 1. Nah, ini persamaannya, ya. Persamaannya, terus nanti Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga 0 sama dengan -1/2X min 1. Nah, di sini masih ada yang mengikuti variabel X, ya, sehingga kita harus menghilangkan X-nya ini, yang mengikuti variabel X-nya. Nah, di sini kita hilangkan min 1-nya dulu, ya. Min 1 kita hilangkan berarti dengan menjumlahkan angka 1. Sehingga 0 plus 1 karena yang di kanan dijumlah, yang kiri juga harus dijumlah. Nah, sehingga akan didapatkan 1 sama dengan -1/2X. Nah, ini masih ada yang mengikuti, ya. Kita hilangkan kembali untuk 1/2-nya. Nah, yaitu dengan dikalikan dengan -2, ya. 1 dikali -2 sama dengan -1/2X dikali -2. Sehingga -2 sama dengan X atau X sama dengan -2. Jadi titik potong sumbu X adalah -2,0. Nah, nomor 2.
Yang nomor 1 tadi kan titik potong sumbu X. Sekarang titik potong sumbu Y, maka X-nya 0. Ya, kita masukkan persamaannya, yang mana X-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga akan menjadi Y sama dengan min 1. Karena 1/2 dikali 0 itu hasilnya 0. Dan sisanya tinggal min 1. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0, min 1. Nah, jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus yang dari persamaan Y sama dengan min 1/2, ya, X min 1 seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambar grafiknya titik. Ya, ini titik X tadi, ya, yaitu ada di min 2,0. Nah, titik potong sumbu X, ya. Terus kita akan bikin titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ada di 0, min 1. Nah, ini titik potong sumbu Y 0, min 1. Nah, ini untuk meluruskan aja, ya. Ada di 2, min 2. Sehingga jika kita kasih garis, dia akan membentuk garis lurus. Nah, inilah garis Y sama dengan min 1/2 X min 1. Contoh selanjutnya. Nah, ini soal cerita. Perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki, ya. Praktek akuntansi ini disebut diferensiasi garis lurus. Dalam prosedur ini, rentang umur manfaat aset ditentukan dan kemudian aset tersebut menyusut dengan jumlah yang sama setiap tahunnya sampai harga kena pajak dari aset tersebut sama dengan 0. Nah, sini CV Torik Megajaya membeli sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan penyusutan itu sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 360 juta, ya, dikurang 12 juta X. Dengan Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Untuk pertanyaannya, tentukan tinggi potong garis tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Gambar grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Yang B, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam permasalahan ini. Yang C, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Nih, persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Untuk yang pertama, untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X, ya, substitusi Y sama dengan 0. Berarti untuk mencari sumbu X, kita Y-nya 0. Berarti kita masukkan persamaannya, Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X, ya. Y-nya kita ganti 0, sehingga 0 sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Nah, di sini karena di sini X variabel masih ada yang mengikuti, yaitu 12 juta. Supaya 12 juta ini habis, kita bagi dengan 12 juta. Yang kanan dibagi 12 juta, berarti yang kiri juga harus dibagi 12 juta. Sehingga hasilnya menjadi 30X. Atau X sama dengan 30. Jadi titik potong garis dengan sumbu X adalah 30,0.
Untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, berarti substitusinya X sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaannya. Nah, kita ganti X-nya ini dengan 0. Berarti Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta dikali 0. Berarti 12 juta dikali 0 itu 0, sehingga menjadi Y sama dengan 360 juta. Ya. Jadi titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta. Kita akan menggambarkan grafiknya. Ya. Grafik penurunan nilai pajak terhadap usia truk. Ini ada gambarnya. Nah, untuk garis yang bawah, ya, ini untuk garis X-nya, dan yang atas ini untuk garis Y. Nah, ini untuk usia truk, ya kan? Ini misalkan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan seterusnya sampai 30 tahun. Sedangkan di sini untuk biaya atau besaran pajaknya, ya. Besar pajak terhadap usia truk dalam jutaan. Misalnya 50 juta, 100 juta, 150 juta, sampai 400 juta. Nah, di sini tadi kan kita udah cari titik 30,0 ya. 30,0 itu ada titiknya ada di sini. Nah, titik ini adalah titik potong garis dengan sumbu X. Nah, terus di sini ada titik 0,360 juta, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. Jika kita tarik garis lurus, ya. Nah, garisnya akan seperti ini. Nah, ini untuk jawaban yang B. Titik potong garis dengan sumbu X adalah 3,0, menunjukkan bahwa ketika truk berusia 30 tahun, besar harga truk adalah 0,0. Ya, berarti kalau usianya udah 30 tahun, itu truk itu harganya 0,0 atau tidak ada harganya. Terus untuk jawaban yang C, titik potong garis dengan sumbu Y adalah 0,360 juta, menunjukkan bahwa ketika truk itu baru 0 tahun atau baru beli, ya, besar harga truk adalah 360 juta. Nah. Oke, Bapak rasa sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.